Wisma Atlet Hambalang. Proyek terbengkalai dan teror yang terekam malam hari. Awal penugasan dan kedatangan tim. Raka menerima pesan pada pukul 10 pagi. Pesan datang dari redaksi konten dokumenter horor. Kamu diminta melakukan liputan malam di Wisma Atlet Hambalang. Lokasi ini terbengkalai sejak lama. Proyek berhenti. Aktivitas resmi tidak berjalan. Area tetap dijaga Satpam. Tidak ada kegiatan atlet. Raka menghubungi tim. Dimas menyiapkan kamera dan alat suara. Ayu membawa buku catatan dan peta gedung. Bima mengecek kendaraan dan baterai cadangan. Mereka sepakat berangkat sore hari agar tiba sebelum gelap. Perjalanan menuju Hambalang memakan waktu 2 jam. Jalan menuju kompleks terlihat sepi. Banyak bagian jalan retak. Rumput liar tumbuh tinggi di sisi aspal. Kamu bisa melihat bangunan besar dari kejauhan. Dinding kusam. Kaca pecah di beberapa titik. Gerbang utama masih berdiri. Raka menghentikan mobil di pos Satpam. Seorang pria tua keluar dari pos. Namanya Pak Hadi. Ia sudah berjaga di sana lebih dari 10 tahun. Pak Hadi meminta data diri. Ia memperingatkan satu hal. Jangan masuk ke gedung setelah pukul 11 malam. Raka mencatat peringatan itu. Kamu bisa melihat raut wajah Pak Hadi serius. Ia tidak bercanda. Ia membuka palang dan membiarkan mobil masuk. Area parkir luas dan kosong. Tidak ada kendaraan lain. Tim turun dari mobil. Udara terasa dingin. Angin bergerak pelan. Dimas mulai merekam kondisi sekitar. Ayu mencatat waktu kedatangan. Pukul 17.45. Matahari mulai turun. Gedung utama berdiri di depan mereka. Tinggi. Sunyi. Banyak jendela gelap. Tidak ada lampu menyala. Raka memimpin langkah masuk melalui pintu depan. Pintu tidak terkunci. Engsel pintu berderit saat dibuka. Di dalam gedung, suara langkah kaki terdengar jelas. Lantai berdebu. Banyak bekas sepatu lama. Dimas merekam lorong utama. Lorong panjang. Lampu mati. Cahaya hanya datang dari luar. Ayu menemukan papan informasi atlet. Nama ruangan masih tertulis. Ruang ganti. Asrama. Aula latihan. Semua kosong. Kamu bisa merasakan gedung ini pernah aktif. Sekarang hanya sisa. Bima memasang lampu portabel di sudut lorong. Lampu menyala stabil. Raka mengatur posisi kamera utama. Mereka sepakat melakukan pengambilan gambar awal sebelum malam. Sekitar pukul 18.30, suara keras terdengar dari lantai atas. Seperti benda jatuh. Semua berhenti bergerak. Raka memberi isyarat diam. Dimas mengarahkan kamera ke tangga. Tidak ada orang terlihat. Pak Hadi tidak ikut masuk. Ia tetap di pos. Raka mengingat peringatannya. Jam menunjukkan pukul 18.32. Masih jauh dari batas waktu. Namun suara itu jelas terekam. Ayu mencatat kejadian pertama. Suara jatuh dari lantai 2. Tanpa sumber visual. Bima memeriksa alat. Tidak ada gangguan teknis. Tim melanjutkan penelusuran. Mereka naik ke lantai 2. Tangga darurat sempit. Pegangan besi dingin. Di lantai atas, lorong lebih gelap. Bau lembab kuat. Dimas menemukan jejak sepatu baru.
Jejak mengarah ke ujung lorong. Raka menghentikan langkah. Ia memastikan semua tetap bersama. Tidak ada warga. Tidak ada satpam di dalam. Matahari benar-benar tenggelam. Pukul 18.55. Gedung gelap total. Lampu portabel menjadi satu-satunya sumber cahaya. Raka memutuskan ini cukup untuk hari pertama. Mereka akan bermalam di area parkir. Penelusuran lanjutan dilakukan malam penuh. Saat mereka turun kembali, suara langkah kaki terdengar dari belakang. Langkah cepat. Mendekat. Lalu berhenti mendadak. Dimas menoleh. Kamera tetap merekam. Tidak ada siapapun. Gangguan pertama di gedung utama. Malam turun cepat di Hambalang. Pukul 19.20. Tim berkumpul di area parkir. Mobil diposisikan menghadap gedung utama. Lampu kendaraan dimatikan. Mereka hanya mengandalkan lampu portabel dan senter kepala. Raka menjelaskan rencana. Kamu akan masuk kembali ke gedung utama. Fokus di lantai 1 dan 2. Tidak naik ke lantai atas malam ini. Tujuan utamanya merekam aktivitas suara dan perubahan kondisi ruangan. Dimas menyiapkan kamera dengan mode malam. Ayu memeriksa catatan sebelumnya. Bima mengecek baterai dan alat perekam suara. Semua siap. Mereka berjalan masuk kembali melalui pintu depan. Pintu terbuka tanpa suara. Engsel yang tadi berderit kini diam. Raka menyadari perubahan kecil ini. Ia tidak berkomentar. Ia terus melangkah. Lorong utama tampak lebih gelap. Cahaya dari luar hampir hilang. Lampu portabel dipasang di tengah lorong. Bayangan memanjang di dinding. Dimas mulai merekam. Kamera menangkap debu yang bergerak pelan di udara. Tidak ada angin. Ayu berdiri di dekat papan informasi. Ia membaca ulang nama ruangan. Tidak ada perubahan. Sekitar pukul 19.37, alat perekam suara Bima menangkap bunyi ketukan. 1 kali. Pelan. Seperti ketukan di dinding. Semua berhenti. Raka memberi isyarat diam. Ketukan terdengar lagi. Kali ini 2 kali. Datangnya dari arah lorong kanan. Lorong menuju ruang ganti atlet. Raka mengajak tim mendekat. Langkah mereka pelan dan teratur. Ruang ganti terbuka. Bangku panjang berdebu. Loker besi berkarat. Tidak ada pintu yang bergerak. Tidak ada hewan terlihat. Ketukan berhenti. Ayu mencatat waktu. Pukul 19.41. Gangguan suara kedua. Sumber tidak terlihat. Dimas mengarahkan kamera ke dalam ruang ganti. Saat kamera menyala, satu loker tertutup sendiri. Suaranya keras dan jelas. Semua melihat langsung. Tidak ada yang menyentuh. Bima memeriksa lantai. Tidak miring. Tidak ada angin. Loker lain tetap diam. Raka meminta semua tetap tenang. Ia mendekat ke loker tersebut. Ia membuka perlahan. Isi loker kosong. Tidak ada barang. Tidak ada hewan. Raka menutup kembali. Loker tidak bergerak lagi. Mereka keluar dari ruang ganti. Lorong terasa lebih sempit. Suhu udara turun. Nafas terlihat samar di cahaya senter. Sekitar pukul 25, suara langkah kaki terdengar dari lantai 2. Langkah cepat. Berulang. Seperti orang berlari kecil.
Arah langkah jelas di atas kepala mereka. Dimas merekam langit-langit. Kamera menangkap getaran debu yang jatuh. Ayu menahan nafas. Bima memegang alat suara erat. Raka memutuskan naik ke tangga lantai 2. Mereka berdiri di kaki tangga. Lampu senter diarahkan ke atas. Tangga kosong. Tidak ada orang. Langkah kaki berhenti saat mereka berada di tangga. Sunyi mendadak. Terlalu sunyi. Tidak ada suara angin. Tidak ada suara serangga. Di lantai 2, lorong tampak sama seperti sore tadi. Gelap. Lembab. Jejak sepatu masih ada. Namun jumlahnya bertambah. Jejak baru muncul di tengah lorong. Ayu menunjuk lantai. Jejak mengarah ke tangga darurat. Jejak berhenti mendadak di depan pintu besi. Pintu tertutup rapat. Raka menyentuh pintu. Dingin. Sangat dingin. Ia menarik gagang pintu. Terkunci. Dari dalam, terdengar suara napas pendek. Tidak jelas. Tidak teratur. Dimas merekam tanpa bicara. Kamera menangkap suara itu samar. Bima memastikan alat berfungsi normal. Tidak ada gangguan sinyal. Raka mengetuk pintu 1 kali. Tidak ada jawaban. Ia mengetuk lagi. Lebih keras. Suara napas berhenti. Pintu tetap terkunci. Mereka mundur perlahan. Raka memberi isyarat turun. Tidak ada yang berbicara. Mereka kembali ke lantai 1. Saat mencapai lorong utama, lampu portabel mati mendadak. Gelap total selama 3 detik. Senter kepala masih menyala. Lampu portabel menyala kembali tanpa disentuh. Ayu mencatat kejadian itu. Pukul 20.29. Gangguan listrik tanpa sebab jelas. Raka memutuskan keluar gedung. Kamu tidak akan memaksa. Mereka berjalan cepat menuju pintu depan. Di belakang, suara langkah kaki kembali terdengar. Lebih dekat. Lebih berat. Dimas menoleh. Kamera merekam bayangan melintas di dinding. Tidak jelas bentuknya. Bayangan bergerak berlawanan arah cahaya. Mereka keluar gedung. Pintu menutup sendiri di belakang. Suaranya keras. Menggema. Di area parkir, Pak Hadi berdiri di dekat pos. Wajahnya tegang. Ia berkata singkat. Kamu sudah melanggar waktu tenang gedung. Jam menunjukkan pukul 20.35. Raka menyadari satu hal. Gangguan baru dimulai. Wisma Atlet Hambalang belum menunjukkan semua isinya. Penelusuran lantai atas dan temuan aneh. Pukul 21.10. Tim berkumpul di dekat mobil. Mesin mati. Lampu kabin redup. Raka mengajak semua duduk melingkar. Ia menyusun rencana singkat. Kamu akan kembali masuk. Fokus ke lantai 3. Area ini belum pernah didokumentasikan secara penuh. Pak Hadi mendekat. Ia tidak melarang. Ia hanya menyebut satu hal. Lantai atas jarang dibuka. Banyak pintu terkunci sejak awal proyek berhenti. Ia meminta tim tidak memaksa pintu besi. Raka mengangguk. Ia mencatat. Dimas menyiapkan kamera cadangan. Ayu mengganti buku catatan. Bima mengganti baterai alat suara. Mereka masuk kembali pukul 21.18. Pintu depan terbuka setengah. Tidak seperti sebelumnya. Tidak ada suara.
Lorong utama gelap. Lampu portabel dipasang lagi. Cahaya lebih lemah dari tadi. Mereka naik melalui tangga utama. Setiap langkah terdengar jelas. Di lantai 2, mereka tidak berhenti. Mereka langsung menuju tangga ke lantai 3. Lantai 3 lebih sempit. Lorong pendek. Banyak pintu kamar atlet. Nomor kamar masih tertempel. Tidak ada satupun pintu terbuka. Dimas merekam sepanjang lorong. Kamera menangkap noda air di dinding. Cat mengelupas. Tidak ada grafiti. Tidak ada vandalisme berat. Sekitar pukul 21.26, alat suara Bima menangkap bisikan. Pendek. Tidak jelas. Bukan suara angin. Bukan suara serangga. Raka menghentikan langkah. Ayu menyalakan perekam cadangan. Ia mencatat waktu. Bisikan kedua muncul. Lebih dekat. Datangnya dari ujung lorong. Raka mengarahkan senter. Di ujung lorong, satu pintu terbuka sedikit. Nomor kamar 317. Sebelumnya pintu ini tertutup. Mereka mendekat perlahan. Tidak ada suara langkah lain. Saat Raka berdiri di depan pintu, bisikan berhenti. Raka mendorong pintu. Pintu terbuka tanpa perlawanan. Di dalam, kamar kosong. 2 ranjang besi. Kasur tipis berdebu. Jendela tertutup. Dimas merekam sudut ruangan. Kamera menangkap bekas tangan di dinding. Banyak. Ukurannya berbeda. Tidak ada cat basah. Tidak ada debu baru. Ayu mendekat dan menyentuh dinding. Debu tebal. Bekas tangan terlihat lama. Namun bentuknya jelas. Bima memeriksa suhu ruangan. Alat menunjukkan penurunan mendadak. Lebih rendah dari lorong. Tidak ada AC aktif. Sekitar pukul 21.33, jendela kamar bergetar. Pelan. Teratur. Seperti diketuk dari luar. Padahal lantai 3 cukup tinggi. Raka meminta semua mundur 1 langkah. Dimas tetap merekam. Ketukan berhenti saat mereka diam. Mereka keluar kamar. Pintu menutup sendiri pelan. Tidak membanting. Ayu mencatat. Pintu bergerak tanpa dorongan. Di lorong, suara langkah kaki muncul lagi. Kali ini lambat. Berat. Datangnya dari arah tangga darurat. Bukan dari lantai bawah. Raka memimpin ke arah suara. Tangga darurat berada di ujung lain lorong. Pintu besi setengah terbuka. Cahaya dari bawah tidak ada. Dimas mengarahkan kamera ke dalam. Tangga terlihat turun ke bawah. Gelap. Tidak terlihat dasar. Bima menyalakan alat suara. Nafas berat terekam jelas. Bukan suara mereka. Ritmenya tidak teratur. Raka memanggil 1 kali. Tidak ada jawaban. Ia tidak mengulang. Ia menutup pintu besi perlahan. Saat pintu hampir tertutup, suara langkah berhenti. Nafas berhenti. Sunyi kembali. Mereka mundur ke tengah lorong. Lampu portabel berkedip. 3 kali. Lalu stabil. Ayu menulis cepat. Banyak kejadian dalam waktu singkat. Pola mulai terbentuk. Aktivitas meningkat di lantai atas. Raka memutuskan turun. Mereka tidak ingin memicu reaksi lebih jauh. Saat turun tangga utama, suara benda jatuh terdengar dari lantai 3.
Keras. Logam menghantam lantai. Tidak ada yang kembali naik. Mereka keluar gedung pukul 21.52. Di parkiran, Pak Hadi menunggu. Ia bertanya singkat. Kamu masuk lantai 3. Raka mengangguk. Pak Hadi menunduk. Ia berkata pelan. Dulu, lantai itu tidak pernah dipakai atlet. Malam belum selesai. Namun tim sudah menemukan satu hal penting. Wisma Atlet Hambalang menyimpan ruang yang sejak awal dihindari. Malam puncak dan kontak tak terlihat. Pukul 22.30. Udara semakin dingin. Kabut tipis turun di area parkir. Tim berdiri di dekat mobil. Tidak ada yang berbicara lama. Raka memutuskan satu hal. Kamu akan melakukan sesi terakhir malam ini. Fokus pada bukti suara dan visual. Tidak ada eksplorasi tambahan. Pak Hadi memperingatkan lagi. Setelah pukul 11, aktivitas biasanya meningkat. Ia tidak menjelaskan detail. Ia hanya kembali ke pos. Dimas menyiapkan kamera utama dan kamera statis. Ayu menyiapkan alat pencatat waktu. Bima mengatur perekam suara jarak jauh. Mereka masuk kembali pukul 22.38. Pintu depan terbuka penuh. Tidak ada dorongan. Lorong utama terasa berbeda. Udara lebih berat. Lampu portabel dipasang di titik yang sama. Cahaya terlihat lebih redup. Raka memberi aba-aba. Kamera statis ditempatkan menghadap lorong. Kamera utama dibawa Dimas. Alat suara diletakkan di dekat ruang ganti atlet. Mereka berdiri diam selama 5 menit. Tidak ada suara. Tidak ada gerakan. Pukul 22.46, alat suara merekam langkah kaki. Pelan. Teratur. Datangnya dari arah aula latihan. Aula ini berada di sisi kiri lorong utama. Raka mengajak tim mendekat. Pintu aula terbuka lebar. Ruangan luas. Lantai kayu berdebu. Tidak ada peralatan. Saat mereka masuk, suhu turun tajam. Nafas terlihat jelas. Dimas merekam ke arah tengah ruangan. Kamera menangkap bayangan berdiri di ujung aula. Tinggi. Diam. Raka menghentikan langkah. Semua berhenti. Bayangan tidak bergerak. Tidak ada sumber cahaya di belakangnya. Ayu mencatat waktu. Pukul 22.49. Visual anomali pertama malam ini. Bima memeriksa alat suara. Nafas berat terekam jelas. Berbeda dari sebelumnya. Lebih dekat. Raka memanggil 1 kali. Tidak ada jawaban. Bayangan perlahan memudar. Hilang tanpa bergerak. Lampu portabel berkedip cepat. 3 detik. Lalu mati. Senter kepala masih menyala. Aula menjadi setengah gelap. Dari arah belakang, suara pintu tertutup terdengar. Keras. Menggema. Raka menoleh. Pintu aula tertutup sendiri. Dimas berbalik cepat. Kamera tetap merekam. Gagang pintu bergetar. Seperti ditekan dari luar. Raka memberi isyarat mundur. Mereka bergerak ke tengah aula. Ruangan terasa menyempit. Suara langkah kaki muncul di sekeliling. Tidak terlihat sumbernya. Ayu menyebut satu fakta. Langkah datang dari berbagai arah. Tidak mungkin 1 orang. Bima mendengar suara bisikan melalui headset alat suara. Pendek.
terputus. Seperti memanggil nama. Raka memutuskan keluar. Ia mendekati pintu. Saat tangannya menyentuh gagang, pintu berhenti bergetar. Terbuka perlahan. Lorong utama gelap total. Kamera statis masih menyala. Lampu indikator hijau berkedip normal. Saat mereka melangkah keluar aula, kamera statis jatuh. Tidak tersenggol. Jatuh ke depan. Menghadap ke arah tangga. Dimas mengangkat kamera itu. Layar menampilkan satu frame terakhir. Sosok berdiri di tangga lantai 2. Wajah tidak terlihat. Tubuh menghadap kamera. Ayu melihat layar. Ia tidak bicara. Ia hanya mengangguk Raka. Pukul 22.57. Suara sirine pendek terdengar dari luar gedung. Bukan sirine kendaraan. Lebih seperti alarm tua. Pak Hadi berteriak dari pos. Keluar sekarang. Raka tidak menunda. Mereka bergerak cepat ke pintu depan. Di belakang, suara langkah kaki mengikuti. Lebih cepat dari mereka. Pintu depan terbuka. Mereka keluar satu persatu. Saat Bima melangkah terakhir, pintu tertutup keras di belakangnya. Semua berhenti di parkiran. Nafas berat. Jantung cepat. Pak Hadi menghampiri. Wajahnya pucat. Ia berkata singkat. Jam 11 hampir tiba. Jam menunjukkan pukul 23.01. Lampu gedung utama menyala satu persatu. Dari lantai 1 sampai 3. Tidak ada sumber listrik aktif. Semua lampu menyala bersamaan. Lalu mati lagi. Raka menyadari ini puncak malam. Kontak sudah terjadi. Tidak fisik. Namun jelas. Tim tidak kembali masuk. Mereka mengamankan alat dan rekaman. Mobil dinyalakan. Mesin menyala normal. Saat mobil bergerak keluar kompleks, Dimas memeriksa rekaman terakhir. Di audio, satu suara terdengar jelas. Suara itu berkata pelan. Jangan kembali. Hambalang sudah berbicara. Dampak setelah pulang dan fakta yang tertinggal. Pukul 00.40. Tim tiba di kota. Jalan ramai. Lampu terang. Suasana normal. Namun kamu masih membawa sisa tekanan dari Hambalang. Mereka berhenti di studio kecil milik Raka. Semua alat dikeluarkan. Kamera diperiksa satu persatu. File dipindahkan ke komputer utama. Tidak ada yang langsung bicara. Dimas memutar ulang rekaman video. Gambar stabil. Tidak ada file rusak. Di lorong utama, bayangan muncul konsisten di 3 sudut berbeda. Waktu kemunculan sesuai dengan catatan Ayu. Ayu membuka buku catatan. Ia mencocokkan waktu kejadian. Suara langkah kaki. Ketukan. Bisikan. Semua tercatat berurutan. Tidak ada loncatan waktu. Tidak ada kehilangan data. Bima memeriksa rekaman audio. Ia memisahkan suara latar. Nafas berat terdengar jelas di aula latihan. Ada pola ritme. Bukan suara mesin. Bukan suara manusia yang dikenal. Raka memanggil Pak Hadi melalui telepon. Sambungan terhubung. Pak Hadi menjawab singkat. Ia tidak terkejut. Ia hanya berkata satu hal. Banyak tim datang. Tidak semua kembali dengan rekaman utuh. Raka menanyakan lantai 3. Pak Hadi menjawab pelan.
Lantai itu dulu disiapkan untuk atlet muda. Program dihentikan sebelum dipakai. Beberapa ruang dipakai sementara oleh pekerja proyek. Tidak pernah ada laporan resmi tentang kejadian apapun. Keesokan harinya, Ayu kembali ke Hambalang pada siang hari. Ia tidak masuk gedung. Ia hanya berbicara dengan warga sekitar. Warga menyebut sering mendengar suara langkah malam. Kadang lampu menyala sendiri. Tidak ada yang mendekat setelah gelap. Dimas mencoba memotong satu bagian video. Saat gambar diperlambat, sosok di tangga muncul lebih jelas. Tinggi. Proporsi tubuh tidak wajar. Kepala menunduk. Tidak bergerak. Bima menemukan satu anomali audio. Di menit terakhir, suara berkata jangan kembali. Frekuensi suara itu berbeda dari suara lain. Tidak bisa ditiru dengan mudah. Raka mengumpulkan semua data. Ia menyusun laporan. Fakta dicatat. Waktu. Lokasi. Reaksi alat. Tidak ada interpretasi berlebihan. Beberapa hari kemudian, satu kamera cadangan menyala sendiri di studio. Kamera itu tidak terhubung ke listrik. Lensa mengarah ke sudut ruangan. Tidak ada orang. Raka mematikan kamera. Ia memutus baterai. Kamera tetap merekam selama 3 detik. Lalu berhenti. Tim sepakat satu hal. Dokumentasi selesai. Tidak ada kunjungan ulang. Konten akan dipublikasikan apa adanya. Wisma Atlet Hambalang tetap berdiri. Siang terlihat kosong. Malam tidak pernah benar-benar sepi. Wisma Atlet Hambalang tidak runtuh. Ia ditinggalkan. Bangunan itu tetap berdiri dengan lampu yang kadang menyala sendiri dan suara yang tidak pernah tercatat resmi. Kamu bisa datang siang hari dan melihatnya kosong. Namun malam menyimpan cerita berbeda. Tim sudah pergi. Rekaman sudah ada. Lokasi itu tidak mengejar siapapun. Ia hanya bereaksi saat diperhatikan.